Kembali lagi dengan channel pertama kali aku bisa bersama Arif Riyad. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mentarkib, menentukan khobar dan hal. Nah, bagaimana cara menentukan khobar dan hal? Maka kita akan lihat yang nomor 1 ini. Ini kalimat ya, belum ada harokatnya, belum ada irobnya. Harokat dan irob apa? Harokat itu adalah tanda bacanya, sedangkan irob adalah tanda baca akhir dari sebuah kata. Ya. Nah, kalau kita lihat kalimat ini, bagaimana kita membacanya, menentukan harokat dan irobnya. Ya. Perhatikan. Jadi kalau kita pisah-pisah, misalkan ini adalah wa. Wa ini wu, wi, atau apa? Oh, ini adalah wa. Wa. Allah, allaha, atau allahu. Ya, jadi kalau kita pisah-pisah kalimatnya, berarti kita kasih di sini. Wallahu, wallahu, wa, allahu, ala kulli. Nah, ini bisa jadi satu nih. Ala kulli. Berarti ini jar majrur. Kulli syai'in. Berarti dia dorob madrub. Kulli syai'in. Ya. Kemudian waka, wakila, apa wakuli. Nah, ya. Jadi kita bisa melihat mengapa khobar. Khobarnya apa ini di sini, ya. Jadi kita menentukannya kalau melihat begini, seperti yang sudah kita terangkan, adalah tentukan dulu ini jumlah kalimat apa atau jumlah apa, kalimat apa. Dalam bahasa Arab kalimat itu adalah jumlah. Berarti ini jumlah apa? Coba kita lihat, perhatikan ya dengan seksama. Ya. Kita lihat, berarti ini adalah wa, Allah, Allah. Nah, ini apa nih? Allahu. Gitu ya. Allahu. Ini marifat. Isim al-marifat. Berarti dia bukan fi'il. Maka di sini dia adalah jumlah mubtadaiyah. Kalau wa-nya apa? Ini tanda baca aja ya. Nah, jadi nanti dalam pentarkiban tidak dibaca atau atof kalau dia adalah sebuah kalimat yang bersambung. Allahu itu apa? Ya, kita lihat Allahu. Setelah di al-marifat ketemu dengan ala. Ala ini adalah huruf. Ya, berarti tidak bisa. Kita kasih pagar dulu. Kita kasih pagar dulu ya. Wallahu, Allah itu apa? Karena dia menjadi mubtada. Ya, kenapa mubtada? Kenapa bukan khobar muqaddam? Gitu ya. Ada syarat khobar muqaddam itu kalau misalkan diawali oleh jar majrur, nah baru berlaku itu khobar muqaddam, ya. Tapi karena dia adalah al-marifat, ya, wa, tanda baca Allahu, jumlah mubtadaah menjadi mubtada berupa al-marifat, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ala kulun kan gitu kan, ala kulun biasanya. Tapi karena ini adalah jar bijarin,
maka berlaku setiap kalimat atau kata yang diawali oleh bijarin, maka i'rabnya menjadi kasroh ala kulli, ya. Tuh. Nah, sekarang kulli sayin ini apa namanya? Dorof, ya. Kulu itu adalah dorof. Dorof berarti ketemu dengan syai'un. Nah, karena dia dorof, maka dia selalu jer. Ya, syai'in. Gitu. Udah sampai di sini nih. Set. Ala kulli syai'in ini sebagai apa? Tadi mubtada ya, harus lengkap dicari dulu. Mubtada itu adalah khobar. Apakah dia khobar? Ala kulli syai'in. Gitulah. Apakah dia khobar si ala kulli syai'innya? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa dia khobar? Khobar itu harus rofa, kan? Sedangkan dia adalah jer. Berarti tidak bisa tuh. Ya, khobar itu selalu rofa, kan gitu kan? Nah, kita cari berarti yang rofanya apa? Bahwa mubtada ini selalu memiliki khobar. Khobar itu i'rabnya rofa. Rofa itu domah dan tasrifnya. Maka karena di sini bukan rofa, ya. Kalau artinya juga adalah wallah, Allah, atas segala sesuatu, atas segala sesuatu. Ngapain atas segala sesuatu? Pemelihara. Oh, berarti ini adalah pemelihara. Allah pemelihara. Gitulah. Jadi Allahnya kenapa ini atas segala sesuatu? Khobar. Berarti khobarnya adalah ini. Ya, khobarnya adalah itu dia. Wakilun. Nah, wakil. Wakilun. Wakil, ya, menjadi nakiroh ini. Ya. Berarti sini sudah tam nih, kalimatnya sudah tam. Nah, kalau sudah tam begini, berarti tarkibnya apa? Ya, ini belum. Ini apa? Ala kulli syai'in qadir, ini adalah jar majrur dan dorof madruf. Ya. Ingat kalau bijarin jar, ya, ini adalah keterangan. Berarti dia adalah, kalau di Indonesianya begini. Dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Apa atas segala sesuatu? Berarti ini adalah keterangan, hal. Nulisnya hal keterangan. Gitu, ya. Nah, berupa apa? Berupa jar majrur dan dorof madruf. Maka khobar di sini kan kita tadi menentukan khobarnya, ya. Jadi kalau kalimat setelah mubtada ini adalah jar majrur, itu udah pasti deh. Kalau jar majrurnya itu bukan bi, maka dia adalah hal pasti, bukan khobar. Kenapa? Karena i'rabnya. Nih, ini kan i'rabnya. Ala kulli. Nih, i'rabnya itu harus ini domah. Ya. Sampai di situ paham nggak? Oke. Mari kita lanjut, ya. Berarti mencari khobar di sini adalah wallahu ala kulli syai'in wakilun. Nah, tarkibnya jumlah mubtadiyah, mubtada, hal, khobar, tarkib maksimal. Itu tarkibnya, ya. Bagaimana tadi mentarkib itu? Pertama awalnya adalah tentukan dulu. Tentukan dulu ini jumlah apa, kalimat apa. Ternyata ini jumlah mubtadaiyah karena tidak diawali oleh fiil atau kata kerja. Ya, sampai di situ, ya. Maka dia jumlah mubtadaiyah. Menjadi mubtada. Nah, ini baru mubtadanya aja. Berarti kita
Cari berikutnya adalah khobarnya. Khobar itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya irobnya rofa. Rofa itu adalah domah. Domah itu apa? Domah itu an, in, un, dan tasrifnya. Yang disebut tasrif apa? Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilani, fa'ilatani, fa'ilain. Itu. Nah, jadi itu tasrifnya itu adalah bentuk isim yang seperti itu. Ya, apakah dia rofa? Kalau rofa itu fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatin, fa'ilatani, fa'ilain. Gitu ya. Baik. Jadi Allah pemelihara atas segala sesuatu adalah Quran surat 11 ayat 12. Quran 11 ayat 12 itu apa? Ya betul, itu adalah surat apa namanya? Surat Hud, kaum Nabi Hud. Ayat surat Hud ini ayat 12. Oke, kita lihat lagi. Jadi kalau membaca tarkib gimana? Kalau membaca tarkib gini, sebutkan dulu semua kalimatnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kedua, tarkib masing-masing kata. Wa tanda baca Allahu jumlah mubtada'iyah menjadi mubtada berupa al-marifat. Ala kulli syai'in, ini harus disebut karena terkait. Ya. Ala kuli setelah kuli syai'in bisa dipisah enggak? Kalau dia berlanjut semua, maka ini kalimat satu kesatuan. Ini namanya unsur kalam atau sibah jumlah. Ala kuli syai'in gitu. Maka dia adalah ala kuli syai'in menjadi hal berupa jar majrur dan dorob madrub. Wakilun menjadi khobar berupa nakirah. Khobar irobnya selalu ropa. Ya, gitu. Khobar irobnya selalu rofa. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Oke. Nomor 2 kita lihat. Nomor 2. Ada kata seperti ini. Nomor 2. Oke. Nah, gundul ya. Saya bisa baca ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Ulaika. Okay. Ulaika. Kalau kita kasih pagar. Nah, kita kan sudah pernah belajar kasih pagar ya. Ulaika. Kasih pagar. Ala hudam. Kasih pagar. Mir rabbihim. Kasih pagar. Gitu. Jadi ada 3 pagar tuh. Jadi kalau kita pisah-pisah, ala hudan, ala itu jar majrur. Min rabbihim jar majrur dan rabbihim mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih dan jar majrur. Ulaikanya apa? Nah, ulaikanya itu adalah, ingat gak? Aladi, aladani, aladina, alati, alatani, aladina, aladi, aladani, alani, aladani. Nah, kalau ulaika itu maksudnya kemana ulaika itu? Apakah ulaika itu hanya tanda baca?
atau dia sebagai isim. Jadi ulaika itu berarti masuknya ke huruf kolom yang di atas 20. Maka kalau di atas 20 itu adalah masuknya ke isyarah. Ya. Ulaika itu ke isyarah. Masih ingat ya, ulaika itu adalah huruf kolom ke-22. Dalika, dalikuma, dalikum, tilka, tilkuma, tilkum, artinya itu. Ulaika, mereka itu. Ulaika, mereka itu. Nah, jadi itu isyarah ya. Isyarah itu, jadi kalau isyarah itu adalah sebagai isim, isyarah itu masuknya, maka dia jadi jumlah mubtadaiyah. Ya, jumlah mubtada menjadi mubtada berupa isyarah. Itu huruf kolom ke-22 ya sebagai isyarah. Huruf kolom 22 isyarah. Ala kulli, ala hudan, kenapa enggak ala hudin? Karena ada alif nih, alif bengkok, maka ala huda jadi jar majrur jar. Ala huda berarti ini adalah hal. Mir rabbihim, dari Tuhannya. Ini sama-sama jar, tapi ini adalah mir rabbihim, itu baru berupa khobar. Maka dia jadi tam di sini. Mereka itu mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Mendapat petunjuk ala hudan ya. Apakah seperti ini, seperti di atas ala hudan? Apakah halnya ini atau ini? Ya. Kalau melihat ke atas sepertinya sama seperti ini ya, gitu. Tapi salah. Kita harus melihat. Mereka itu ya ala hudan mirobim, khobarnya yang ini apa yang ini? Kalau milih yang ini keliru. Alanya di sini, jar majurnya di sini, dia ternyata khobar. Yang mirobim di sini dari Tuhannya menjadi hal. Nah, penjelasannya kenapa bisa begitu ya? Kan begitu ya. Dari artinya harus tahu artinya. Jadi hudan mirabbihim ya. Ala hudan mirabbihim. Kenapa artinya? Di Quran surat ini adalah Quran surat 31. Jadi 31 itu adalah surat Luqman ya. Surat Luqman ayat 10 ayat 5. Ulaika ala huda mir rabbihim, mereka itu mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa itu bisa bukan hal ini ala hudan? Kenapa khobarnya yang di sini, tapi yang pertama itu adalah di sini? Kita lihat artinya. Mereka itu dari Tuhan mereka. Nah, dari Tuhan mereka. Apakah khobarnya dari Tuhan mereka? Ya tidak. Tetapi ala hudan, mendapat petunjuk. Ya. Jadi kita lihat artinya. Gitu. Ya. Jadi mubtada selalu memiliki khobar, kan begitu. Mubtada ini akan kita cari itu khobarnya apa. Setelah kita menentukan jumlahnya, maka kita harus menentukan khobarnya. Kata wakil, ulaika. Jadi cara menentukan khobarnya adalah memperhatikan manakah yang unsur kalam. Mana yang unsur kalam di sini? Nah, di sini kan di atas ini unsur kalam ini, kalau di bawah ini unsur kalamnya ini. Ini unsur kalam, ini unsur kalam atau sibah jumlah. Dua-duanya sibah jumlah.
Ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu di atas mendapat petunjuk, mereka itu ya, di atas mendapat petunjuk. Mereka itu dari Tuhan mereka. Mereka itu dari Tuhan mereka. Kalimat satu lebih jelas maknanya daripada kalimat dua. Misalkan diterjemahkannya gitu. Pertama, mereka itu mendapat petunjuk. Kalimat kedua, mereka itu dari Tuhan mereka. Perhatikan, maka kalimat yang pertama itu lebih jelas maknanya. Mereka itu mendapat petunjuk. Atau yang kedua, mereka itu dari Tuhannya. Yang jelas mana? Yang jelas adalah mereka mendapat petunjuk. Gitu ya kan? Maka tadi sibeh jumlah, ini dua-duanya sibeh jumlah unsur kalam, jar majrur. Ala hudan menjadi lebih cocok menjadi khobar. Sedangkan mirobihim menjadi hal. Itu penjelasannya ya. Oke, tarkibnya gimana tarkibnya? Tarkibnya, ingat setelah ini dapat, kita cari hal keterangan. Sudah dapat keterangannya, berarti dia sudah ini di sini nih, ini di sini sudah tam, sudah komplit ini. Ya, baru ini adalah halnya. Tarkibnya ulaika ala hudam mir rabbihim, jumlah mubtada khobar hal tarkib maksimal. Oke, sekarang lanjut ke soal berikutnya. Ya. Soal berikutnya kita lanjut. Fi qulubihim maradun. Kita lihat. Fi qulubihim maradun. Fi, nah kita lihat ya. Ketika kita membuat pagar, kita harus ada hubungannya. Bisa sambung nggak? Fi sendiri bisa nggak? Oh, nggak bisa. Fi qulubi, berarti fi qulubi. Ya, fi qulubihim. Nah, berarti ini fi qulubi berarti dia satu tarikan. Ya. Fi qulubi maradun. Ya. Fi qulubihim maradun. Ya, jadi fi qulubihi maradun. Kita lihat ya, di dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubi, di dalam hati-hati mereka him. Maradon, ada penyakit. Jadi kita lihat nih. Nah, dia diawali jar majrur. Jadi kalau diawali oleh jar majrur dan dia pertama dia adalah bukan jumlah fi'liyah karena tidak diawali oleh fi'il. Mana fi'ilnya? Nggak ada kan? Qulubi. Nah, berarti dia jumlah mubtadaiyah. Nah, ini mubtada atau bukan? Nah, ini fi qulubi. Sampai di sini dia adalah jar majrur. Ya. Jadi, kalau diawali jar majrur, dia bukan mubtada. Karena mubtada tidak pernah diawali oleh jar majrur. Mubtada itu berarti fi qulubi jar majrum qulubi berarti mudhof ilaih. Ya, fi qulubi berarti dia adalah bukan mubtada tetapi dia khobar muqaddam. Nah, berarti khobarnya yang muqaddam berarti yang mendahuluinya di depan berarti. Jadi fi qulubihim fi
kulubihim. Ya, menjadi jumlah mubtadaiyah menjadi jumlah mubtadaiyah menjadi khobar muqaddam berupa jar majrur dan mudhof ilaih nakirah domir marudun menjadi mubtada muakhor berupa nakirah. Nah, ini dun ya. Dun bihim kulubi ini ya kulubi him ya. Oke, ini surah Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit. Tarkibnya fi qulubihim, di dalam hati mereka ada penyakit. Jumlah mubtadaiyah khobar muqaddam, mubtada muakhor, tarkib minimal. Berikutnya ya. Walahum. Nah, kita bikin pagar dulu ya. Nah, lahum berarti nyatu. Lahum ada bu berarti tidak, lahum aja. Adzabun ini lahum. Ini jar majrur ya. Ini jar majrur. Ini tanda baca ya, tanda baca. Adzabun alimun ini adalah mausul sifat nakirah. Ya, berarti kalau dia selahum berarti ini jar majrur berarti jumlah mubtadaiyah khobar muqaddam. Karena dia jar majrur. Ada bunarim menjadi mubtada muakhor. Dan bagi mereka azabun azim, azab yang berat. Tarkibnya jumlah mubtadaiyah khobar muqaddam, mubtada muakhor, tarkib minimal. Gitu ya. Oke. Jadi dimengerti ya kan? Berikutnya, coba kita kembali ke soal berikutnya. Soal yang ini. Ya. Man ya'mal syu'an yujza bih. Man ya'mal syu'an ya. Oke, berarti kita ini adalah sudah berubah. Jadi kita masuk ke tarkib syarat jawab nih sekarang ya. Tarkib syarat jawab. Tarkib syarat jawab itu apa? Jika maka ya. Tarkib syarat jawab itu jika maka. Jadi tarkib syarat jawab ya. Oke. Man ya'mal su'an yujza bihi. Nah, kita lihat ya. Kita masuk ke taufik, ini adalah jawab syarat atau jika maka kalau dalam bahasa Indonesia ya. Mengapa fiil yang kedua terlihat seperti nasab? Nah, mengapa fiil yang kedua terlihat seperti nasab?
Nah, jadi penjelasan gini ya. Jadi kalau kita lihat man, itu adalah man apa? Man asyartu. Ya. Mannya itu masuk ke mana? Asyartu, wal jawab, ya juma, dan asatu, 11 dan 14. Ya. Jadi yang 11-nya itu asyartu. Nah, lihat nih. Asyartu, wal jawabu, ya juma. Jadi ya juma. Ya jem. Man, asyartu, jawab sebagai jawab nih. Syaratnya. Man, asartu, jawabu, ya juma. Ya jajem, dijajemkan. Berarti setelah man dijajemkan. Harusnya ya malu. Kan ya malu. Jadi ya mal. Nah, ini dijajemkan. Karena ada man. Itu. Jadi ada kalimat syarat jawab. Ya. Kalimat syarat jawab. Siapa yang apa? Bentuknya seperti ini. Siapa yang maka. Jika maka. Barang siapa niscaya akan. Nah, barang siapa niscaya akan. Nih, barang siapa niscaya akan. Nah, selalu gitu ya. Barang siapa niscaya akan. Man ya'mal syu'an yuzzabihi. Barang siapa mengerjakan kejahatan, syu'an, kerjaan, yujja, maka dia, niscaya dia, akan akan ini adalah di. Nah, ini kalimat pasifnya, bukan aktif. Yujjabihi. Niscaya dibalas sesuai dengan kejahatan itu sendiri. Quran surat An-Nisa. An-Nisa ya. Nomor 4 An-Nisa kan. Nomor 4 itu adalah An-Nisa, betul ya. An-Nisa ayat 12. An-Nisa ayat 123. Man ya'mal syu'an. Barang siapa mengerjakan kejahatan, berarti ini adalah kalimat syaratnya. Man ya'mal syu'an, kalimat syarat. Oke, jawabnya yujjabihi. Maka niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu sendiri. Oke. Jadi jawab syarat ya. Jadi kita nulisnya adalah man, ini sebagai asyartu ya. Ya'mal ini menjadi kalimat syarat. Nah, kita kalau kalimat syarat tulisin gede-gede itu. Kalimat syarat jumlah fi'liyah, fi'il, jumlah syarat, fi'il. Ini fi'ilnya fi'il jazm ya, fi'il fa'il. Jumlah syarat, fi'il fa'il. Pakai ekor dan yang pakai ekor. Jumlah syarat, fi'il fa'il. Domirnya huwa. Syu'an itu kejahatan, maf'ul. Ingat ini nih, syu'an. Ininya, irobnya nasab. Maka dia menjadi maf'ul. Udah deh, selesai ini. Udah tam nih. Ya kan? Udah tam. Maka yuzzabihi. Jadi di sini kalimat syarat. Kalimat syarat ini kalimat jawabnya. Nah, kalimat jawabnya yuzzabihi itu adalah kalimat jawab ditulis di sini J, kalimat jawab gitu ya.
jim, huruf jim ini kalimat jawab, jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, maf'ul jar majrur. Ini jar majrurnya maf'ul bih ya. Jadi ini adalah sebagai maf'ul. Bihi itu adalah jar majrur ya. Jadi ditulisnya di sini adalah syarat jawab. Syarat jawab jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il ya, fi'il, fa'il, maf'ul, domirnya huwa. Gitu ya. Jadi ini kalimat syarat, ini kalimat jawab. Man, barang siapa ya'mal. Nah ini karena dia asyartu wal jawab jazuma, maka dia menjajemkan fi'il mudhari setelahnya. Maka dari ya'malu menjadi ya'mal. Syu'an berarti udah ini fi'il fa'il, maf'ulnya maf'ul, dah kalimat tam. Barang siapa mengerjakan kejahatan, jawab nih, yujzabihi, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Sesuai dengan kejahatan itu. Ya. Ini ya. Tarkibnya ini sekarang. As-satu jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, maf'ul, jawab syarat berupa jumlah fi'liyah fi'il, jawab syarat berupa jumlah fi'liyah fi'il, fa'il, maf'ul, tarkib minimal. Gitu. Oke, selanjutnya nomor berikutnya adalah walau sya'allahu. Kita lihat. Walau sya'allahu. Walau sya'un nakirah al-ma'rifat, berarti ini mudah pilih nih. Sya'un berarti sya'a Allahu ya. Oke. La, ini syarat jawab nih. La ja'alakum ummatan wahidatan. Oke. Lau itu asyartu. Wa tanda baca. Ini asyartu ya. Asyartu. Huruf kolom 14 ini ya. Huruf kolom 14. Sya'allahu. Nah ini nih. Asyartu. Syarat jawab. Syarat jawabnya adalah Sya'allah, sa'anya itu adalah
sya'a mengerjakan. Barang siapa mengerjakan. Berarti di sini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il. Apakah fa'ilnya di sini? Dia, berarti dia huwa. Huwanya kan tidak ada, berarti fa'ilnya ke sini. Nah, jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il. Gitu. Ya, syarat jawab jumlah fi'liyah. Fi'il. Ingat di sini tulisin dulu jumlah syaratnya ya. Sin, jumlah syarat, sin, jumlah fi'liyah, fi'il doang gitu. Ya, gitu. Kemudian Allahu menjadi fa'il. Oke, Allahu menjadi fa'il. La-nya la taukid. Ini huruf kolom 16. Taukid gitulah ya. Taukid. Ja'ala. Ja'ala itu kalimat jawab nih sekarang. Jumlah fi'liyah, fi'il. Fi'il fa'il, jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, ja'ala domirnya huwa. Fi'il fa'il, domirnya huwa. Kum ini maf'ul sebagai domir. Ya kan? Sampai di sini set gitu. Ini udah tam nih. Ummatan wahidatan itu menjadi itu maf'ul 2. Khusus sifat ummatan wahidatan, maf'ul kedua. Ini maf'ul yang pertama. Ya, maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua. Begitu ya. Jadi wa tanda baca lau asyartu huruf kolom 14, sya'a jumlah fi'liyah, syarat jawab, jumlah fi'liyah fi'il, Allahu fa'il, la taukid huruf kolom 14, ja'ala jumlah fi'liyah, fi'il fa'il domirnya huwa. Kum maf'ul. Maf'ul 1. Ummatan wahidatan. Mausus sifat nakiroh. Ummatan wahidatan. Nakiroh sifat ya menjadi maf'ul 2. Tarkibnya walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Dan kalau Allah menghendaki niscaya dia menjadikan kalian satu umat saja. Quran surat 16. 16 itu adalah Quran surat Quran surat 16. An-Nahl. Ya, Quran surat An-Nahl ayat 93. Tarkibnya asyartu syarat jawab, kalimat syarat, jumlah fi'liyah fi'il domirnya huwa. Jumlah fi'liyah fi'il, Allahu menjadi fa'il berupa al-marifat. La taukid huruf kolom 16, ja'ala jumlah jawab ya, kalimat jawab, jumlah fi'liyah fi'il fa'il domirnya huwa, kum maf'ul, ummatan wahidatan menjadi maf'ul 2 berupa mausuf sifat. Tarkibnya asyartu jumlah fi'iliyah fi'il,
Allahu menjadi fa'il, berapa menjadi fa'il. Jadi asyartu jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, taukid, jumlah jawab jumlah fi'liyah, fi'il maf'ul 1, maf'ul 2, tarkib minimal. Baik, berikutnya inna ja'akum fassaqa binaba'in fattabinu. Inna inna ja'akum fasiku binaba'in fattabinu. Jadi in ja'akum fasikun, in ja'akum fasikun binaba'in patabayyanu. Inna ja'akum ini sebagai kalimat syaratnya sampai mana? Sampai sini nih kalimat syaratnya. Nah, ini kalimat syarat. Inna ja'akum kalimat syarat. Ini kalimat jawabnya. Oke? Ini kalimat syarat, ini kalimat jawab gitu. Inna ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Oke, kita lihat apakah ini jumlah mubtada'iyah atau jumlah fi'liyah. In itu adalah kalimat syarat. Kalimat syarat asyartu kolom 11 ya. Innya itu adalah kolom 11 nih. Ini asyartu. Asyartu wal jawab ya cuma. Oke. Jadi itu adalah asyartu ya, asyartu. Kemudian ini adalah kalimat syarat. Kalimat syarat menjadi jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, domirnya huwa. Oh, fi'il doang ya, fi'il, ja'a, fi'il aja ya. Jumlah fi'liyah, fi'il. Kumnya menjadi maf'ul 1. Fasibaku. Nah, ini ada fasi. Ini isim fa'il ini ya. Isim fa'il menjadi fa'il. Ya, fasibakun menjadi fa'il. Binaba menjadi maf'ul 2. Binaba'in menjadi maf'ul 2. Kenapa maf'ul 2? Karena ada bi, fattasabi, berarti ini kalimat jawabnya. Jawab fa. Tabayyanunya menjadi jumlah fi'liyah jawab, jumlah fi'liyah jawab, fi'il, fa'il. Oke, gitu aja. Domirnya antum.
Ulangi. In asartu. Ja'a jumlah fi'liyah syarat menjadi fi'il. Kum menjadi maf'ul 1 berupa domir. Fasikun menjadi fa'il. Binaba'in menjadi maf'ul. Karena ada bi-nya itu ya, menjadi maf'ul 2. Menjadi maf'ul kedua. Fa itu adalah fajawab. Tabayyanu. Ini tabayyanu menjadi jumlah fi'liyah jawab, fi'il, fa'il. Tarkibnya in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik kepada kalian dengan membawa berita, maka kalian tabayunlah. Quran surat 49 itu Al-Hujurat. Ya, ayat 6. Oke, sampai di situ gimana? Sampai di sini apakah paham? Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut yang terakhir untuk episode kali ini ya. Membahas yang terakhir, coba kita lihat ya. Jika wa in yamsaska bi khairin. Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadirun. Oke ya. Wa udah jelas itu tanda baca. Sini kita lihat nih, wa-nya sampai bi khairin ini adalah jawab. Kalimat syarat ini kalimat jawabnya. Syarat jawab. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, fa jawab ini, maka dia atas segala sesuatu qadirun, berkuasa. Gitu ya tarkibnya. Asyartu jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul, fajawab, huwa, jumlah mubtada'iyah menjadi mubtada, ala kulli syai'in menjadi hal, qadirun menjadi khobar. Tarkibnya wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadirun. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia berkuasa atas segala sesuatu. Quran surat 6 ayat ke-17. Quran surat Al-An'am ayat ke-17. As-syartu jumlah fi'liyah syarat, fi'il, fa'il, maf'ul 1, maf'ul 2. Jawab syarat berupa jumlah mubtada'iyah jawab, mubtada, hal, khobar. Tarkib maksimal. Begitu ya, mudah-mudahan ada banyak manfaat. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya. Kemudian yang sudah tahu menjadi mantap ya menjalankannya.
tadinya tidak bisa menjadi bisa sekarang. Kalau ada kalimat seperti ini, syarat jawab atau menentukan khobar atau hal, ya. Kemudian syarat jawab. Syarat jawab itu ada 3. Barang siapa, titik-titik, niscaya akan. Ya kan? Jika maka. Ya, jika maka. Ini ada jika maka nih. Jika maka. Jika datang orang fasik kepada kalian dengan membawa berita, maka. Kan gitu kan. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya. Kalau, jika, niscaya. Barang siapa, niscaya. Gitu ya. Pertama kali aku bisa bersama Arif Riyad. Mudah-mudahan penjelasan ini membawa pemahaman tersendiri. Makanya di dalam channel ini pertama kali aku bisa. Maka harapan channel ini adalah terutama dalam belajar kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran, menjadi tahu artinya, latar belakangnya, bagaimana penyimpulkannya, itu lebih jelasnya bisa diberikan pertanyaan atau komentar, ya, sehingga dalam membahas lagi, kalau ada ini tidak mengerti nih harus satu-satu, oke, kita akan cobakan cara yang lebih dimengerti lagi, ya, karena sebenarnya adalah bahasa Arab di dalam Al-Quran itu sangat gampang sekali, hanya 3. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya yang ini ya. Wa, kita ada pertanyaan 3. Wa itu apa? Jadi di dalam bahasa Arab itu cuma mengenal 3 aja. 1, huruf. Itu ada 1 sampai 26 kelompok. Kelompok 1 sampai dengan 20 sampai 26. Ini masuknya ke huruf nantinya. Yang ini masuk ke isim disebutnya. 20 itu apa? Dorob. Isyarah 21. Ya. Gitu. Sedangkan as-satu wal jawab nanti yang disebut itu adalah bagaimana kata setelahnya. Ya, istifham dan sebagainya, ya. Nanti kita akan bahas ke arah sana. Jadi pertama adalah huruf. Kalau dia bukan huruf lari, wah huruf udah selesai, ini adalah huruf tanda baca. Selesai. 2 apa? Kata benda. Kalau di dalam bahasa Arab itu namanya isim. Isim itu adalah semua yang bukan kata kerja, itu isim, gitu aja. Ya, beda dengan di bahasa Indonesia. Segala sesuatu yang bukan kata kerja atau fiil, maka dia adalah isim. Ya. Nah, kalau huruf bagaimana? Nanti diajarin huruf itu yang menjadikan menjadi unsur kalam, menjadi bayanatul kalam, ya. Nanti kita akan bahas selintas ya, sambil ada soalnya kita bahas, gitu ya. Nah, yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah fiil, kata kerja. Jadi, kalau dalam kalimat itu diawali oleh kata kerja, maka disebut jumlah fi'liyah atau jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali oleh fi'il. Kalau diawali bukan fi'il, maka dia jumlah mubtadaiyah. Seperti kasus di sini itu jumlah mubtadaiyah. Ya. Nah, gitu gampang. Nah, kalau jumlah mubtadaiyah ada 2. Mubtada,
Khobar itu yang menerangkan mubtada. Ada juga khobarnya yang duluan, khobar muqaddam, mubtadanya belakangan, mubtada muakhor. Ya, tapi kalau jumlah fi'liyah maka dia ada 3 fi'il. Contohnya di sini. Jumlah fi'liyah, mana jumlah fi'liyah? Ini contohnya. Ya. Ya'mal, jumlah fi'liyah. Fi'il, fa'il, maf'ul. Gitu ya. Maf'ul muqaddam bisa, maf'ul muqaddam. Maf'ulnya duluan bisa. Demikian pertama kali aku bisa bersama Arif Riyad. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.